Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Justitiana Viala Juba dengan NIM 2017-210816. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian, yaitu yang berjudul pengaruh kinerja keuangan dan indikator makro terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu kerangka penelitian. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikaitkan antara kinerja keuangan, inflasi, kurs, dan suku bunga terhadap return saham dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap return saham, kemudian inflasi berpengaruh positif terhadap return saham, kemudian ada kurs atau nilai tukar yang berpengaruh negatif pada return saham, dan yang terakhir yaitu ada suku bunga yang berpengaruh negatif terhadap return saham. Kemudian yang kedua yaitu ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasari oleh teori dan penelitian terdahulu. Nah, untuk H1-nya yaitu kinerja keuangan dalam perhitungan ROE, return on equity, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Yang artinya bahwa semakin tinggi keuntungan atau profit yang diperoleh investor, maka menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan semakin tinggi atau membaik. Dengan teori yang melandasi yaitu tentang rasio profitabilitas terhadap return saham, yaitu teori signal. Nah, teori signal sendiri yaitu perusahaan yang memberikan profit yang tinggi akan menimbulkan sinyal yang positif pada pasar dan akan memberikan pengaruh pada return saham yang menjadi nilai return saham akan tinggi. Kemudian H2 yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap return saham, yang artinya bahwa jika semakin tinggi kenaikan inflasi, maka semakin tinggi nilai return saham pada perusahaan tersebut. Kemudian H3 yaitu kurs atau nilai tukar yang berpengaruh negatif terhadap return saham. Nah, ini yang artinya bahwa semakin tinggi peningkatan kurs atau nilai tukar rupiah, maka akan menurunkan nilai return saham pada perusahaan. Kemudian H4 yaitu suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham, yang artinya bahwa semakin tinggi nilai peningkatan suku bunga, maka akan menurunkan nilai return saham pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan sampel data sekunder tahunan dengan kriteria pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2017. Nah, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang dapat diperoleh dari publikasi berupa laporan keuangan dan data harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan pada website Bank Indonesia untuk mengetahui historis tingkat suku bunga serta Yahoo Finance untuk mendapatkan data historis IHSG sebagai variabel kontrol dalam persamaan sensitivitas suku bunga. Selanjutnya yaitu pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda guna mengetahui seberapa besarnya pengaruh pada variabel bebas yaitu kinerja keuangan dan indikator makro terhadap variabel terikat yaitu return saham. Nah, untuk analisis regresi linear berganda ini dapat mengetahui dan mengukur arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dari suatu data yang dapat berpengaruh positif atau negatif. Nah, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan rumus pada slide berikut ini. Setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu selanjutnya melakukan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji F simultan atau F-test. Nah, uji F simultan ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam rumus dapat menjelaskan besarnya pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis yang sudah dikemukakan yaitu variabel bebas kinerja keuangan dan indikator makro terhadap variabel terikat yaitu return saham. Nah, sebagai rumus sebagai berikut ini. Dari hasil perhitungan uji F simultan, nah ini dapat diambil ketentuan antara diterima atau ditolak dan berpengaruh atau tidak. Nah, dari analisis data di atas itu tadi dapat ditarik hipotesis sebagai berikut yaitu H0
yaitu Y sama dengan 0. Nah, ini dapat diartikan bahwa semua variabel bebas yaitu ROE, inflasi, kurs, dan suku bunga itu tidak mempunyai hubungan yang bermakna. Atau H0, Y lebih besar dari 0. Nah, ini dapat diartikan bahwa semua variabel bebas yaitu ROE, inflasi, kurs, dan suku bunga mempunyai hubungan yang bermakna. Selanjutnya yaitu uji parsial T atau t-test. Nah, uji parsial T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang akan diuji pada uji T ini adalah sebagai berikut, yaitu H0, variabel bebas yaitu ROE, inflasi, kurs, dan suku bunga secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu return saham. Kemudian H1 yaitu variabel bebas yaitu ROE, inflasi, kurs, dan suku bunga secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu return saham. Nah, sedangkan hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, nilai T hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Dari hasil perhitungan uji T parsial dapat dilihat dengan mengetahui tingkat signifikan alfa dan derajat bebas sebesar N min K min 1, di mana N yaitu jumlah observasi dan K adalah jumlah variabel bebas. Dengan ketentuan uji T ini yaitu H0 akan ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian H0 akan diterima jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.